Haleluya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam Bapak Ibu. Kita berterima kasih kalau Tuhan senantiasa pelihara Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita mendisiplinkan diri kita untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Dengan sikap yang rendah hati datang kepada Yesus. Supaya kita tahu hanya kepada Dia yang kita sembah. Hanya kepada Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Pribadi kita Dia yang punya. Dia satu-satunya pribadi yang sempurna. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Itu sebentar kita membaca firman Tuhan berurutan. Kemarin kita baca Perjanjian Baru surat 1 Yohanes pasal 4 sudah selesai. Sekarang pasal yang kelima dari ayat 1 sampai 5. Iman kalahkan dunia. Sebab Yesus sudah mengalahkan dunia. Itu dasarnya. Iman kita kepada Yesus. Dan Yesus sudah mengalahkan dunia. Sudah menang atas maut. Itu kita bangga dan kita berterima kasih sama Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu harus dekat dengan Tuhan Yesus. Beriman kepada Yesus. Sebab kalau kita beriman kepada Yesus, kita kalahkan dunia. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Yesus, berarti kita bersama dengan dunia. Dunia akan hancur, dunia akan lenyap. Dan kita tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal di luar Yesus. Tapi kalau kita bersama Yesus, agar ada janji yang kekal, surga buat selama-lamanya. Sebab Dia Tuhan. Saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian. He is Lord, sebab Dia Tuhan. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati, bangkit dan menang atas maut. Sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia satu-satunya. Dia Tuhan. Amin. Haleluya. He is Lord. Amin. Haleluya. He is risen from the dead because He is Lord. Amen, hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess, hallelujah, that Jesus Christ is Lord. Dia adalah Tuhan. Amen, hallelujah. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Sebab Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan
dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Segalanya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Allah Bapa kita Yahweh, pencipta langit dan bumi. Bapa, malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami hauskan firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, Roh Kudus kuduskanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir malam hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau lawat setiap kami anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Kami dapat kekuatan baru bersama Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain, tidak ada orang lain di bawah kolong langit ini yang sudah diberikan kepada manusia, yang di dalam Engkau kami selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kamis malam hari ini tanggal 22 Mei 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kalau ke Bapak Ibu bersama saya bisa setia, disiplin diri datang kepada Yesus pagi malam. Ini bukti nyata Yesus cinta kita semua. Bukti nyata Tuhan menyertai kita. Bukti nyata Yesus masih percaya kepada kita. Jadilah orang yang bisa dipercaya Bapak Ibu ya, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan tadi di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oh, berarti dia satu-satunya. Sebab di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan itu saudara. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5, cukup pendek ayat 1 sampai 5, bicara iman yang mengalahkan dunia karena iman kepada Yesus. Ingat saudara ya, jangan pernah beriman kepada dewa lain, iman kepada manusia siapa, iman kepada nabi siapa, iman kepada Tuhan siapa, tapi iman yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau baca. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Oh, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu anugerah Tuhan, tidak gampang saudara. Ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 65, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak dapat kasih karunia Tuhan. Mari coba baca. Yohanes pasal 6 ayat 65, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Berarti kalau kita bisa percaya Yesus adalah Kristus, itu kasih karunia Tuhan. Dan kalau kasih karunia Tuhan, berarti kita berasal lahir dari Allah. Dan kalau kita lahir dari Allah, stop dosa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Yesus, yang melahirkan bahwa kita diciptakan sama Tuhan ya. Kita dilahirkan jasmani, rohani, ciptaan yang baru ya. Berarti kita berasal dari Tuhan, mengasihi Dia lahir daripadanya. Amin. Kita mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, itu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah. Amin. Mengasihi anak-anak Allah berarti saudara-saudara kita. Karena orang percaya kepada Tuhan itu disebut anak-anak Allah di dalam Roma pasal 10. Mari saya mau baca ya, supaya kita betul, rekan-rekan kita banyak saudara ya, karena mereka
disebut anak-anak Allah ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 saya mau baca. Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi disebut anak Allah kalau hidup dipimpin Roh Kudus, bukan roh kedagingan, roh dunia, tidak. Ya, berarti kita nih banyak saudara-saudara kita ya, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu besar, kasih Allah begitu besar akan dunia sehingga dikarenakan tunggal. Supaya setiap orang percaya kepada Tuhan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi di sini dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, orang percaya kepada Tuhan yang dipimpin Roh Kudus. Itu adalah saudara-saudara kita dan kita saling mengasihi Tuhan dan kita mau taat kepada perintah-perintahnya. Salah satu adalah mengasihi sama. Ya, itu perintah Tuhan ya. Terus yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita kepada Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia, sudah menang atas maut, sudah menyatakan kebesarannya Tuhan itu. Dia lahir untuk kita, mati dan bangkit untuk kita, dan naik ke surga untuk kita, dan Yesus akan datang kembali. Oh, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Iman kepada Yesus, saudara, seperti di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, iman bukan kepada dewa yang lain atau kepada nabi lain, tapi iman kepada Yesus. Di sini dikatakan Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus ini. Iman kepada Yesus berarti kita berterima kasih kalau percaya kepada Tuhan ya. Dan semua yang orang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita kepada Yesus. Karena Yesus sudah menang atas maut, sudah kalahkan dunia. Berarti kita iman kepada Yesus sama mengalahkan dunia. Karena Roh Kudus menyertai kita. Ayat yang kelima, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Bahwa pembela kita Tuhan Yesus. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus buat anak Allah. Tapi nanti akan datang, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ya, bukan sebagai manusia lagi. Tidak ada Alkitab yang mengatakan Yesus akan datang sebagai manusia. Tidak. Dia akan datang sebagai raja segala raja. Lihat ini. Ya, dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Wahyu 17 ayat 14. Mereka yang berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang. Mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Amin. Waktu itu mari kita yang sudah dipanggil sama Tuhan, Bapak Ibu sudah dipilih Tuhan, mari kita mau setia ikut Yesus. Karena nanti kedatangan Tuhan bukan sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 10, 11 dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita bangga dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu mari mempertebal iman kita kepada Yesus. Kita mau makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh saudara ya. Mari saya himbau Bapak Ibu saudara semua para hamba Tuhan, anak Tuhan, sudah saatnya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sediakan banyak waktu buat Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Allah. Sehingga demikian kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah dengan setia. Dan janji Tuhan, Tuhan akan berikan kita mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota abadi, mahkota yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan akan tolong kita semua. Kita mau cinta Tuhan Yesus, sebab Dia satu-satunya Tuhan. Dia Tuhan, yes Lord, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah lahir dan mati dan bangkit. Itu semua karena Dia Yesus. Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput kita. Karena Dia Raja segala Raja. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Biar kita makin hari mau lebih cinta Tuhan. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya Bapak Ibu. Kita melatih diri kita untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita seyakin-yakinnya tadi firman Allah katakan iman kita hanya kepada Yesus. Dan nanti dia akan datang sebagai Raja segala Raja. Kita merindu suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan sangat ditentukan dengan kualitas hidup kita selama di dunia. Kalau kehidupan kita tidak berkualitas, nggak bisa jumpa dengan Tuhan, saudara. Tapi kalau kita standarnya firman Allah, janji Tuhan tadi, Yesus adalah Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam Immanuel. Amin.